siang Bu Sherly, sehat Bu Sherly. Lalu Bu Sherly bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Wayan baik juga, sehat. Terus nah seperti yang sudah saya bilang ya ke Bu Wayan 2 hari yang lalu, kalau kita akan melaksanakan supervisi akademik. Nah jadi di sini di supervisi akademik itu ada 3 tahapan. Yang pertama ada pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah hari ini kita akan melakukan pra-observasi, di mana nanti kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi tentang kesiapan-kesiapan Bu Wayan sebelum nanti saya observasi Bu Wayan di kelas. Kemudian tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk bisa mengembangkan potensi Bu Wayan di bidang akademik, kemudian pengetahuan Bu Wayan, serta juga pengalaman Bu Wayan dalam proses pembelajaran. Nah kalau boleh tahu nih, nanti waktu diobservasi, besok kita mau observasi, materi apa sih yang mau Ibu sampaikan di kelas? Ya, materi yang akan saya sampaikan di kelas nanti Bu, yaitu tentang teks anekdot, yang mana teks anekdot ini adalah teks yang sifatnya memberikan kritik namun bersifat lucu gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah kalau tadi Ibu bilang mau teks anekdot, kemudian tujuan pembelajaran Ibu apa ya Bu ya? Iya, tujuan pembelajaran daripada materi teks anekdot ini yaitu siswa nantinya mampu membuat teks anekdot atau menyampaikan suatu kritik sosial secara santun dan sopan seperti itu. Oh, jadi teks anekdot itu siswa, nah tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menyampaikan kritik dan sarannya ya dengan bahasa yang lebih santun dan sopan. Kemudian area apa yang ingin Ibu kembangkan di dalam pembelajaran Ibu nanti? Area yang akan saya kembangkan yaitu mereka nantinya dapat berkolaborasi satu dengan yang lainnya, karena pembelajaran yang saya terapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mereka nantinya akan berkolaborasi dengan satu dan yang lainnya, sehingga dalam kolaborasi tersebut mereka dapat membentuk sebuah relasi seperti itu dan dapat mengambil sebuah keputusan yang bertanggung jawab nantinya. Oh begitu ya Bu ya, Wayan ya. Jadi nanti Bu Wayan itu mengembangkan area di mana siswa bisa berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga meningkatkan kualitas mereka di saat berelasi ya, berkolaborasi ya Bu ya. Jadi mungkin dengan begitu juga mereka menjadi lebih percaya diri. Iya, benar sekali Bu. Nah kalau saya boleh tahu nih Bu, apa-apa aja sih nih persiapan Bu Ayan untuk saya observasi besok, apa aja persiapannya? Iya, kebetulan persiapan yang harus saya persiapkan, yang sudah saya persiapkan itu Bu, terutama pada modul ajar saya Bu. Jadi saya harus menyiapkan modul ajar saya, kemudian saya juga mempersiapkan alat peraga apa saja yang harus saya persiapkan, diantaranya mungkin layar proyektor, kemudian nanti ada video yang akan saya tampilkan di situ, sehingga nanti dalam tayangan video tersebut mereka diajak untuk memecahkan suatu masalah di situ yang kaitannya dengan cara memberikan suatu kritik yang sopan dan santun itu seperti apa. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi Bu Wayan sudah menyiapkan alat-alatnya ya untuk pembelajaran besok seperti proyektor, terus itu mungkin sudah ada PPT-nya juga, video, kemudian Bu Wayan juga sudah menyiapkan modul ajar ya Bu ya, yang berintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian budaya positif juga nggak Bu Wayan? Iya, termasuk Bu, karena budaya positif itu sebelum pembelajaran dimulai biasanya saya pasti menanyakan ke mereka tentang kesiapan belajar dan kesepakatan kelasnya apa. Oh iya, jadi sudah ada budaya positif dengan mereka membuat keyakinan kelas ya di kelasnya. Jadi pembelajaran menjadi lebih baik ya Bu ya. Nah, kalau itu strategi-strategi apa aja yang ada di modul ajar Bu ya? Strateginya tentunya saya harus menyiapkan materi ajar yang menarik, salah satunya PPT tadi dengan gambar, video, dan lain sebagainya, supaya proses pembelajaran tidak membosankan seperti itu Bu.
begitu ya Bu Ayan ya. Saya harap besok Bu Ayan sudah bisa lebih bagus lagi. Harapnya besok itu di saat diobservasi Bu Ayan sudah benar-benar siap. Tapi Iya. kayaknya sepertinya Bu Ayan udah siap, sudah Iya. menyiapkan modul ajar, alat-alat. Ya, mudah-mudahan ya Bu, saya Iya. tidak grogi nanti. Iya, jangan grogi lah Bu ya. Saya harap nanti Bu Ayan relax aja, anggap aja lagi seperti ngajar seperti biasa. Jangan nanti kalau pas saya observasi Bu Ayan malah jadi tambah grogi. Iya Bu, siap. Ya udah, cukup sekian praobservasi kita kali ini. Saya harap Bu Ayan sudah benar-benar mempersiapkan untuk besok karena saya lagi ada kelas juga ya Bu ya. Iya. Jadi saya mau ke kelas dulu takut Iya. anak-anaknya ribet ya. Selamat siang ya Bu Ayan. Iya, selamat siang Bu Sherly. Terima kasih Bu Terima Sherly kasih, Bu atas. Ayan. Selamat pagi semua anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua ya. Baiklah, hari ini kita akan mulai pembelajaran seperti biasa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini berjalan dengan lancar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Semua siap? Doa mulai. Sebelum dimulai, tadi kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Kemudian Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Iya, masuk semua. Terima kasih atas atensinya. Alhamdulillah sudah masuk semua. Ibu berikan apresiasi. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya kalian bisa hadir terus ya dalam pembelajaran agar tidak mengotori absensi kelas kalian. Gitu ya? Siap belajar untuk hari ini ya? Ya, siap untuk belajar ya. Berarti hari ini baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, ini materi pembelajaran kita yaitu tentang materi anekdot. Sebelumnya Ibu ingatkan kembali lagi tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ada 4 poin. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Yang kedua, mengangkat tangan dan meminta izin saat akan melakukan sesuatu. Yang ketiga, saling menghargai pendapat teman. Dan yang keempat, menjaga kebersihan kelas. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan kita tuju yaitu yang pertama, siswa menyimak teks anekdot aural agar dapat mengevaluasi gagasan dan pesan yang disampaikan dalam teks monolog lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Yang kedua, siswa memahami teks anekdot sebagai salah satu cara dalam menyampaikan kritik. Nah, itulah tujuan pembelajaran untuk kegiatan kita hari ini. Sebelum saya mulai, Ibu mau ngasih pertanyaan pemantik dulu nih sama kalian. Ya, pertanyaan yang pertama, apa nih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Ada yang tahu? Silakan Mira. Kemampuan untuk mengevaluasi, memahami, dan merumuskan argumen dari informasi yang diterima. Iya, kemampuan untuk memahami, menerima, mentransfer sebuah gagasan melalui teks dengan menggunakan bahasa yang santun dan
tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, kata-kata koheren itu adalah gabungan kata-kata yang baik dan memiliki makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali ya jawabannya. Baik, kayaknya nih siap semua ini untuk belajar. Pertanyaan Ibu kedua-duanya sudah terjawab. Untuk mengembangkan materi pembelajaran yang akan kita pelajari, Ibu mau bertanya lagi nih. Apa nih kaitan materi pembelajaran kita hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ya, siapa lagi? Ayo, boleh lah. Jadi dari pembelajaran kita yang anekdot ini, yang kita dapat bentuk sehari-hari itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya, benar sekali. Sama kan itu kan ada beberapa orang yang suka komentar itu kan pada negatif. Jadi kita harus memberikan komentar yang positif agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Iya, benar sekali ya Nak ya. Bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu baik pesan ataupun kritik itu boleh-boleh saja, tapi harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Benar sekali. Itu memang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah. Sebelumnya Ibu tadi sudah mengaitkan materi kita dengan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan memulai pembelajarannya. Nah, kira-kira apa ini? Ada gambar apa di situ? Komik. Ada komik. Ada apa lagi? Gambar karikatur. Iya. Kenapa sih ada gambar ini ditampilin gitu? Kenapa? Karena salah satu cara kita untuk menyampaikan sebuah pesan atau kritik lewat senyuman. Bisa berupa apa aja? Bisa berupa aja gambar, step up komedi, atau tulisan ya, baiklah kita lanjutkan. Di sini Ibu akan tampilkan sebuah video. Silakan kalian amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Nah, itu tadi sudah ditampilkan sebuah video aural ya. Jadi, dari apa yang disampaikan pada video tadi itu merupakan salah satu bentuk contoh teks anekdot, cara menyampaikan suatu pesan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, lalu apa sih sebenarnya pengertian anekdot itu? Anekdot adalah cerita singkat dan luas atau lucu yang mengandung sindiran dan kritik terhadap fenomena sosial dan perilaku seseorang. Itu pengertian dari anekdot. Nah, kemudian karakteristik teks anekdot itu sendiri ceritanya lucu dan menarik, kemudian bersifat menyindir dan mengkritik, kemudian sifatnya mengesankan, menceritakan tokoh atau tokoh terkenal. Yang kelima, mengandung pesan moral yang disampaikan lewat cerita. Nah, struktur anekdot itu ada 3: orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Orientasi berisi tentang kondisi karakter. Di situ apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana gambaran tentang masalah yang dihadapi tokoh. Kemudian komplikasi adalah berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini
sebagai koda. Nah, kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan itu ada majas di situ. Ada majas retoris yang mana pertanyaannya tidak perlu jawaban sebenarnya. Kita sudah tahu jawabannya. Yang kedua, majas sindiran. Nah, tentunya pada video tadi kalian bisa nanti menemukan majas apa yang digunakan. Kemudian majas sarkasme. Nah, majas yang sangat kasar dan terang-terangan. Kalau majas ironi dia lebih halus. Begitu ya. Nah, inilah materi anekdot untuk hari ini. Jadi, tugas kalian nanti mengevaluasi masalah apa saja yang terjadi pada teks anekdot aural tadi yang ditampilkan tadi, lawakan tunggal tadi. Paham? Iya. Baiklah. Sebelum itu kita membentuk kelompok dulu berarti. Jadi sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Sudah bentuk kelompok masing-masing? Iya, baiklah. Kalau sudah membentuk kelompok masing-masing, sekarang kita lakukan ice breaking nih. Ibu punya ice breaking buat kita semangat belajarnya. Mau? Baiklah. Kalau mau kita berdiri dulu semua. Ayo, silakan berdiri semua. Kita mau ice breaking supaya nanti belajarnya lebih semangat lagi. Baiklah, ice breakingnya perhatikan, dengarkan. Cluenya, kata kuncinya adalah lihat bulan. Ya, lihat bulan. Si Joko ini mau jalan-jalan, nak. Jalan-jalan kemana? Jauh nih, ke luar negeri. Nah, di bulan pertama dia mau jalan-jalan ke Jerman. Sepulang dari Jerman, ternyata dia pengen jalan-jalan lagi. Kemana? Irlandia. Mana? Irlandia. Irlandia? Ada yang lain? Amerika, benar sekali. Ibu ada satu lagi nih, biar kalian semangat lagi nih belajarnya. Ada sesuatu. Siap? Siap, konsentrasi dulu. Ya, baiklah. Silakan kalian ambil posisi ternyaman. Sudah? Ambil posisi duduk yang ternyaman. Duduknya boleh bersandar, boleh tegak. Yang penting nyaman bagi kalian. Sudah? Baiklah. Setelah ambil posisi ternyaman, tundukkan kepala sejenak. Tundukkan kepala sejenak. Ya, nah. Sudah? Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Rasakan apa yang kalian rasakan, kemudian apa yang kalian lihat, dan apa yang kalian dengar. Hembuskan nafas pelan-pelan. Tarik lagi nafas. Tahan sebentar. Apa yang kalian rasakan, kalian lihat, kalian dengar. Hembuskan nafas perlahan. Rasakan perut mengembung dan rasakan udara yang hangat yang keluar dari hidung. Lakukan sekali lagi. Tarik nafas. Tahan sebentar. Keluarkan secara perlahan. Kemudian rasakan udara hangat yang keluar dari hidung.
Baik, sudah? Ya, buka mata kalian perlahan-lahan. Nah, baik. Itu tadi namanya teknik stop atau mindfulness ya. Kalian diajak untuk rileks sebentar, melupakan semua masalah yang ada atau tugas-tugas sebelum kita mengerjakan tugas ya. Jadi dari apa yang kita lakukan, siapa yang memberi umpan balik? Mau memberi umpan balik? Ayo. Apa yang kalian rasakan? Tunjuk tangan. Ya, ya. Jadi dari teknik stop tadi yang bisa saya ambil atau yang saya rasakan itu biar saya lebih relax, terus unek-unek yang ada di pikiran saya itu lebih netral gitu ya. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi teknik stop tadi adalah salah satu pembelajaran sosial emosional, yaitu bagaimana cara kita mengendalikan diri, mengontrol diri agar emosi yang ada pada diri kita itu terkontrol sehingga kita dapat berbicara dengan baik dan benar. Baiklah, karena ice breaking sudah, teknik stop sudah, kalian sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing, maka kalian sekarang diminta untuk berdiskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan apa yang terjadi pada teks anekdot aural tadi atau lawakan tunggal tadi. Silakan kalian melakukan diskusi sekarang. Dimulai diskusinya. Temukan apa yang terjadi, masalah apa yang dibahas pada teks anekdot tadi, lawakan tunggal tadi. Sudah siap untuk presentasi? Siap, Nak? Siap. Kira-kira di kelompok mana dulu yang mau presentasi? Ibu persilakan. Tunjuk tangan. Karena kesepakatan kelas tadi kan siapa yang mau duluan atau mau ngomong atau mau apa? Tunjuk tangan dulu. Ayo. Ya, kelompok ini. Kelompok berapa ini tadi? 3. Ya, silakan kelompok 3 untuk presentasi ke depan. Yang lain menyimak, memperhatikan pada saat kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi mereka. Nanti dibuka termin pertanyaan ya. Baik. Ya, silakan dibuka dulu, salam dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, perkenalkan nama saya Fairan Nursari bersama dengan rekan saya yang bernama Diranta Citra. Jadi, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menganalisis lawakan tunggal dari Didi Poli Bangunan. Jadi, sebelum itu izinkan saya menceritakan ulang apa yang disampaikan dari lawakan tunggal Didi. Di dalam lawakan tunggal itu, Didi menceritakan seorang anak kuli bangunan yang meminta ayahnya untuk pergi liburan, namun ayahnya menolak dengan berbagai alasan yang positif. Masalah yang terdapat pada lawakan tunggal, masalahnya ketika anak dari seorang kuli bangunan meminta liburan kepada ayahnya itu sendiri, namun ditolak secara halus dengan banyak alasan. Silakan lanjutkan. Berikutnya, kita masuk ke cara menyelesaikan masalah. Didi cerdik menggunakan humor untuk menjelaskan situasi ini, seperti mengajak anaknya ke tempat kerjanya yang dianggap sebagai tamasya dan berkomentar tentang liburan yang tidak terjangkau. Kemudian yang terakhir, pesan moral. Pesan moral dari stand up komedi ini adalah tentang bagaimana membahagiakan orang lain dengan cara yang sederhana, meskipun dalam keadaan yang terbatas, dan mementingkan keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Apakah ada pertanyaan dari hadirin semua? Silakan. Silakan, ada termin pertanyaan dibuka oleh kelompok 3. Silakan kalian gali
lebih dalam apa yang ingin kalian ketahui dari apa yang belum disampaikan. Mungkin ada yang mungkin ketinggalan belum disampaikan sama kelompok 3, boleh silakan. Yuk, ditanyakan. Tadi humornya, letak humornya sudah disampaikan? Sudah, letak humornya itu di Letak humornya di mana? dia menjelaskan situasi kepada anaknya yang ingin berlibur. Namun si didinya itu malah mengajak anaknya ke tempat kerjanya yang dianggap tamasya. Oh iya, jadi kelompok 3 mengatakan bahwa letak humornya adalah pada saat anaknya minta liburan, malah dialihkan sama Pak Didinya diajak ke tempat kerja gitu ya. Karena si Pak Didi menganggap liburan itu adalah apa? Hal yang tidak terjangkau. Karena apa? Karena apa? Karena keterbatasan biaya. Benar sekali. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup. Cukup? Baiklah, kalau cukup silakan ditutup dulu oleh kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan. Kelompok dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah maju semua. Dan dari apa yang kalian tampilkan tadi, luar biasa, kalian bagus-bagus semua tampilannya. Diharapkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya, Ibu harapkan nanti kelompoknya hidup seperti ini ya. Bisa ya? Ya, baiklah. Karena kelompok sudah maju semua, Ibu akan membagikan LKPD. LKPD di sini silakan kalian isi sesuai dengan tagihan. Ini Ibu anggap sebagai asesmen sampai di mana kemampuan kalian dalam menangkap, menerima apa yang telah Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Silakan dikerjakan, ini LKPD-nya. Ini dikerjakan berkelompok lagi ya. Silakan dikerjakan. Sudah? Cukup? Selesai nak? Selesai. Kalau sudah selesai, dikumpulkan LKPD-nya. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah belum? Ayo segera. Sudah? Ya, terima kasih. Baiklah, semua kelompok sudah menyelesaikan LKPD yang diberikan. Baiklah, dari serangkaian pembelajaran kita hari ini, coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu memberikan penguatan, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Ayo, tunjuk tangannya. Angkat tangan, silakan berikan kesimpulan apa atau pembelajaran apa yang kalian dapatkan hari ini. Ya, sudah lagi. Yuk, akhirnya Miss Safira ini terus hari ini. Oke, jadi saya menyimpulkan yang saya dapatkan dari pembelajaran ini. Yang pertama, memprioritaskan keluarga terlebih dahulu. Kemudian dalam mengomentari sebuah karya seseorang harus menggunakan kata yang positif tanpa menyebut
Ya, bagaimana cara kita menyampaikan suatu pesan itu harus menggunakan kata-kata yang bersifat sopan, santun, dan tentunya memiliki kesan makna tersendiri. Jadi, pembelajaran bermakna apa yang kalian dapatkan? Ya, bekerja sama boleh. Lainnya, selain bekerja sama, saling bertukar pikiran. Berarti antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain itu harus disatukan gitu. Berarti saling menghargai satu sama lain. Untuk pertemuan selanjutnya itu kalian akan masih belajar tentang anekdot. Tetapi kalau tadi kan kalian menyimak video menyimpulkan masalah yang diangkat di situ apa. Tapi untuk pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang teks anekdot, bagaimana cara menyampaikan pesan itu dengan baik agar kalian bisa menyampaikan kritik, saran dengan baik dan sopan, bisa melalui gambar, bisa melalui video, bisa melalui stand up comedy atau video tadi, apalagi tulisan singkat, apalagi poster, apalagi map, karikatur. Iya. Jadi Ibu rasa dari apa yang Ibu sampaikan, bagaimana kalau kita berefleksi, ya? Berefleksi dulu sejenak. Dari apa yang Ibu sampaikan hari ini, apakah Ibu sudah menyampaikan materi dengan jelas? Jelas. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Yakin? Senang? Yakin. Semuanya dapat menerima pembelajaran dengan baik? Baik. Jelas ya apa yang Ibu sampaikan tadi? Jelas. Baiklah, jika sudah jelas, berarti pembelajaran hari ini sebelum ditutup, tadi karena sebelum memulai pembelajaran kita melakukan doa agar apa yang kita lakukan berjalan lancar dan apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita, maka untuk menutup pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa kembali. Silakan untuk memimpin doa selesai pembelajaran, ketua kelas kembali yang Ibu serahkan. Siap. Ya, siap-siap doa semua. Doa mulai. Dari apa pembelajaran yang kita lakukan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan apa yang kita dapatkan itu bisa berkah. Kalian bisa menyalurkan pendidikan yang kalian dapatkan, mungkin nanti bisa kamu tularkan ke adik-adik kelasmu. Kemudian kalian bisa menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga ucapan yang baik. Bagaimana cara menyampaikan pesan atau kesan ataupun kritik kepada orang lain itu yang bijak, supaya orang yang kita ajak bicara tidak mudah tersinggung. Seperti itu ya. Baik, karena pembelajaran sudah ditutup dengan doa, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Oke, tadi kita sudah melaksanakan observasi ya, seperti yang sudah saya bilang kemarin, kalau kita ini di supervisi ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahap pra-observasi yang sudah kita lakukan, kemudian juga tadi yang kedua itu ada observasi, dan yang sekarang ini akan kita lakukan adalah tahap di pas
pasca observasi. Jadi setelah observasi kita ada tahapan pasca observasi. Nah, kira-kira nih dari hasil Bu Wayan tadi yang mengajar di kelas, gimana nih perasaan Bu Wayan saat disupervisi? Bagaimana nih kira-kira Bu Wayan ada yang terlewatkan nggak saat tadi mengajar atau apa? Untuk catatan refleksi saya pada saat saya tadi mengajar dan Bu Sherly mendampingi saya untuk melakukan observasi, itu memang tadi kalau untuk pembelajarannya sudah, kalau menurut saya pembelajarannya sudah saya sampaikan secara runtut. Hanya saja tadi pada saat di diskusi kelompok Bu Sherly, ini saya mendapati beberapa anak itu sedang pada saat sedang melakukan diskusi kelompok itu masih malu-malu mengeluarkan pendapat sama temannya, ya masih enggan gitu karena mungkin malu diejek dan lain sebagainya gitu kan ya Bu. Terus mereka terlihat kurang aktif seperti itu Bu. Mungkin perasaan saya juga agak sedikit grogi juga sih kalau ada yang mensupervisi, tapi kebetulan saya menggunakan teknik stop dengan tarik napas sebentar, bisa terlewatkan begitu. Iya, jadi tadi Bu Wayan sudah menggunakan teknik stop ya. Jadi itu kan termasuk di dalam KSE. Terus juga jadi buat Bu Wayan menjadi lebih rileks ya. Anak-anak juga mungkin menjadi lebih rileks karena ditegang. Biasanya anak-anak ketika ada guru lain, kenapa nih bertanya-tanya nih. Mereka juga ikut tegang di dalam pembelajaran. Terus tadi Bu Wayan sudah merefleksikan. Nah, sekarang kira-kira dari yang hasil refleksi Bu Wayan itu yang Bu Wayan sebutkan, apa nih rencana Bu Wayan ke depan, tindak lanjutnya apa kira-kira? Untuk tindak lanjut ke depan yang akan saya lakukan, yang pasti karena tadi ada beberapa anak yang memang belum aktif dalam pembelajaran, pada saat diskusi kelompok saya bagaimana mengupayakan supaya pembelajaran ke depannya saya harus menciptakan pembelajaran yang menurut mereka lebih nyaman di mereka sehingga mereka lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran nanti. Ya, jadi Bu Wayan mau menyiapkan pembelajaran yang buat mereka lebih menarik ya. Jadi anak-anaknya bisa lebih aktif untuk kedepannya. Terus kira-kira apa lagi tindak lanjut yang akan Bu Wayan lakukan? Tindak lanjutnya mengarahkan mereka pada saat berdiskusi supaya lebih aktif. Mungkin saya menampilkan beberapa contoh, mungkin gambar atau video yang buat mereka lebih nyaman nanti agar mereka bisa menyampaikan inspirasi mereka melalui gambar-gambar tersebut. Jadi tindak lanjutnya seperti itu ya Bu Wayan ya, dengan video, dengan gambar-gambar. Jadi anak-anak bisa lebih bisa lebih menarik. Biasanya anak-anak emang lebih menariknya seperti itu. Jadi tidak membosankan ya Bu Wayan ya. Kemudian dari yang tadi kan saya sudah mengcoaching nih, kira-kira apa nih perasaan Bu Wayan setelah saya coaching? Iya, perasaan saya setelah di coaching dari awal pra-observasi, kemudian observasi sampai di tahap ini pasca observasi, perasaan saya sudah lebih lega Bu. Jadi mungkin yang awalnya saya masih agak bertanya nih untuk apa ini gitu kan, terus kira-kira bisa tidak, terus ternyata setelah kita lakukan bersama-sama perasaan saya lebih lega dan saya berterima kasih sekali dengan Bu Sherly karena sudah melakukan kegiatan supervisi ini. Jadi kegiatan seperti ini bisa memberikan saya pengalaman baru untuk dapat saya terapkan di kelas dan dapat saya tingkatkan kompetensi saya di dalam pembelajaran. Iya, jadi menurut Bu Wayan setelah di coaching kira-kira kemampuan Bu Wayan di bidang akademik, potensi pengembangan potensi yang Bu Wayan miliki itu bisa lebih berkembang ya Bu ya untuk kedepannya. Semoga dari apa yang sudah kita lakukan ini itu bisa membuat Bu Wayan menjadi lebih baik ke depannya. Anak-anak yang tadinya kurang aktif menjadi aktif, yang tadinya kurang percaya diri sudah lebih percaya diri ya Bu Wayan ya. Semoga apa yang Bu Wayan inginkan
segera terwujud tindak Ya. lanjutnya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Serli. Ya, terima kasih ya Bu Ayan. Iya. Cukup sekian pasca observasi kita kali ini. Moga-moga nanti kedepannya Bu Ayan bisa lebih baik lagi. Iya.